kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, kalau di dalam ilmu tauhid dikatakannya sifat. Nah itu, dan kelakuan. Itu yang dikatakannya di surat An-Nur. Wajahnya itu, Allahu nurus sama wa wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Itu wajahnya. Izin Bang, masalah wakaf Bang itu. Ya. Bila umat memberikan wakaf untuk pengajian, kemudian dipindahkan lagi untuk surau dan akhirnya ke masjid, itu diperbolehkan atau ada memang dibolehkan tapi ada syaratnya Bang? Mohon keterangannya Bang. Mohon keterangannya Bang. Itu tidak bisa dipindahkan. Nah itu, wakaf masjid dipindahkan kepada wakaf surau, tidak bisa. Wakaf kuburan dibikin wakaf masjid, tidak bisa. Tidak boleh memindahkan wakaf itu. Nah itu, kecuali kalau masjid ditingkatkan untuk masjid itu bisa. Nah itu, misalnya ini kan masjid. Nah wakaf masjid kan. Nah, tapi ini tidak membedai lagi. Kita tingkatkan, kita hilang ini. Nah itu. Pindahkan ke tempat yang luas. Nah itu, walaupun tidak seberapa hasilnya, tapi pindah dia ke tempat yang luas. Nah, tapi tidak boleh memindahkan tempat dari masjid ke masjid. Misalnya dari surau tadi kan, ke masjid tak bisa. Nah, surau ya tetap surau. Kalau pengajian tempat pengajian. Nah, tidak boleh dipindahkan dari wakaf pengajian menjadi wakaf surau, dari wakaf surau terus menjadi wakaf masjid. Tidak bisa. Itu sudah katakan memindahkan wakaf, itu haram hukumnya itu. Ini ada kasus Bang di perumahan itu Bang. Ya. Jadi kan ada surau atau musola, ada kamar mandi. Kemudian karena kamar mandinya kurang elok gitu kan, dipindahkan, tapi sudah dibangun nih Bang. Kemudian belakangan timbul satu pemikiran, masjid yang ini kamar mandi yang lama ini mau dirobohkan. Cuma kalau dirobohkan kan wakaf yang pernah untuk kamar mandi itu akan hilang katanya. Iya. Jadi bagaimana Bang prosesnya, jalan yang benar menurut ilmunya agar wakaf yang pernah ke situ nggak hilang Bang? Dijual. Dijual dulu. Berapa harganya? Siapa yang mau bayar? Baru masukkan ke barang baru. Nah itu, jadi tidak hilang wakaf orang tuh. Jadi kalau hanya dirubuhkan begitu saja, hilang wakaf orang tuh. Khusus wakaf itu. Izin Tuan. Seperti yang Tuan sampaikan tadi masalah masjid itu Tuan. Kebetulan Tuan tempat saya merantau, di situ ada wakaf masjid yang dibangun masyarakat Tuan. Itu sudah lama sekali masjid itu. Kemudian ada dibangun masjid yang baru lebih megah Tuan. Jaraknya dengan masjid yang lama hanya sekitar 80 meter Tuan. Jadi kalau setiap waktu sholat ataupun Jumat itu memang suaranya Tuan
berlaga Tuan, dengan mengganggu. Ya. Tapi masjid yang lama ini Tuan, hampir tidak ada jemaahnya, terus banyak pindah ke masjid yang baru itu Tuan. Iya. Ini kan jadi kasus kalau seperti yang Tuan sampaikan tadi, gimana kira-kira itu masalahnya Tuan jadi? Itu pindah Tuhan namanya. Tandingan. Jadi kalau dia salah sudah berpindah Tuhannya. Tidak menyembah Tuhan yang lama lagi. Tandingan tuh. Jadi masjid lama rumah siapa? Rumah Allah. Yang baru rumah siapa? Hah? Rumah Allah. Dua Tuhannya kan? Ayo, yang mana Tuhan yang mana yang dibatalkan? Nah, itu kita lah nanti merasakannya. Memang itu tidak seperti cabai digigit terus menyambar dia panasnya. Lambat itu. Tapi lambat laun kita kena. Begini, mohon maaf Tuan, saya bertanya masalah tentang zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah itu yang dalam kitab ada 8 asnaf. Ya. Jadi sekiranya yang 8 asnaf ini ada yang terbagi 4 yang adalah di masyarakat itu, yang 4 tidak ada. Jadi tentunya yang 4 ini sekiranya kalau diberikan ke masjid ini bagaimana Tuan? Kepada siapa minta izin? Kepada siapa minta izin? Tidak ada yang minta izin kepada siapa. Itu. Karena kan ada yang punya milik itu kan? Iya ada. Nah, itu maka zakat itu pada tahun 50 sidang Majelis Ulama seluruh Indonesia di Kuta Jambi tidak disahkan mengeluarkan zakat di Indonesia ini. Tidak sah jika dikeluarkan. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Itu. Seluruh Indonesia ulamanya yang bersidang di Kota Jambi itu. Nah, kenapa? Dan apa sebab? Sebabnya tidak ada orang yang 8 mustahab. Jadi kalau kita keluarkan zakat, kemana kita sampaikan? Kemana kita berikan? Jadi kita mengeluarkan dan memberikan kepada yang bukan mustahab. Bukan pahala, yang ada dosa. Kenapa harta orang diberi-berikan? Tanpa izin kepada yang punya. Maaf Tuan, berarti di masjid itu tidak ada Tuan ya? Masjid sama sekali tidak ada. Jadi arti zakat tahu? Apa itu zakat? Mensucikan diri. Hah? Jadi kalau pencucian berarti itu apa tuh zakat itu? Kotoran atau tidak? Iya, kotoran. Kenapa maka dimasukkan ke rumah Allah kotoran? Itukah hamba yang baik? Memasukkan kotoran ke rumah Allah. Kalau kita rumah kita dimasukkan kotoran gimana? Ngamuk. Hah? Coba. Itu kotoran. Kalau fitrah itu kotoran diri manusia. Itu. Kalau harta itu adalah kotoran harta. Kenapa? Maka kata Allah, pulangkan sama aku. Aku nanti yang mensucikannya. Kalau manusia tidak ada yang bisa mensucikan itu, aku yang mensucikan. Itulah dikatakan ajarak Allahu fima ataita wa baraka fima baqaita wa jallahu laka tahuha. Itu telah diterima Allah barang yang kamu berikan.
dijadikannya keberkatan bagi yang tinggal, dan dijadikannya alat pencuci. Itu kerja Allah. Jadi yang mana Allah? Itu yang 8 mustahak. Sampaikan ke situ, sampai kepadaku, kata Allah. Itu akilku tuh. Yang 8 tuh. Sabilillah, Hamdan Sabil, Ibnu Sabil, Rahim, hamba saya, mu'alafa, kulubihim, fakir, miskin. Tuh, dan Rahimin. Itu akilku, kata Tuhan. Sampai ke situ, sampai sama aku. Apabila diberikan yang pada yang lain, tidak sampai. Itu. Pada saat itu keputusan yang dibenarkan mengeluarkan zakat di Indonesia ini secara khilaf, tidak amin. Khilaf cuma yang dibenarkan, yang dipertanggungjawabkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bukalah seluruh kitab yang ada. Itu sudah semua kitab dulu dibuka tahun 50 itu. Itulah sahnya zakat di tanah air Indonesia secara amil, secara khilaf, bukan amil. Kalau siapa yang menerima zakat dengan secara amil sekarang, amil jadinya. Ya. Itu apa tak hamil besar perut kan? Makan harta orang. Itu apa sih hilaf? Itu. Jadi misalkan kalian berzakat, Tuan Guru, inilah zakat saya pada tahun ini. Dengan apa? Apakah zakat paling, zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat apa? Makanya zakatlah, misalnya ini zakat perniagaan. Tolong ini, terimakan. Saya terima. Saya terima, jarakallahu fima ataita, wa baraka fima baqaita, wa jallahu laka tahura. Nah, ini sudah saya terima. Nah, ini saya kembalikan. Nah, bagikanlah ini. Kemana yang ikhlas hati. Keberatan, saya tidak berhak membagi. Itu hilaf. Jadi yang berhak membagi itu adalah yang punya zakat sendiri. Di mana dia mencari mustahaknya? Yang 8. Belum dia bergerak sudah 4 jumpa dia. Itu. Udah 4 dulu jumpa. Mana dia? Jiran kiri kanan. 2 muka belakang. 4. Kan? Ini mustahak, ini hilaf punya. Itu yang mewakili, yang mewarisi daripada mustahak. Jiran tetangga tadi, muka, belakang, kiri dan kanan 4. Udah? Baru mu'alaf. Kan nggak bayar jadinya kan? Enggak, fakir. Nggak bayar, miskin. Nggak bayar. Itu. Apalagi fisabilillah itu 2 dia punya penerima tadi. Itu 2 mustahak dia terima si penerima tadi. Haknya ada 2. Jadi hak menerima dan hak mustahak. Dia adalah orang fisabilillah yang menerima tadi. 2. Jadi sama kiri kanan jalan. 3 2 coba. Payah lagi baginya 2 tuh. Semua lebih pun. Mustahak yang 8 itu secara hilaf. Ini yang dipertanggungjawabkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, orang Yamani, adik daripada Imam Ghazali. Itu yang mensahkan zakat di tanah air Indonesia. Keputusan di semenjak tahun 50 sampai sekarang tidak pernah berubah itu. Mana orang berubahnya? Itu tidak dibikinnya amil, panitia. Kan tidak berubah kan? Panitia. Bukan amil. Kalau amil tidak salah, dia sudah tahu. Panitia. Panitia penerima zakat dan fitrah. Itu. Itu udah akal. Bukan hukum. Itu ada dulu sejarah di Kalimantan. Itu. Jadi di situ ada kampung Lubuk Dalam namanya. Kalau di situ padi luar biasa cantiknya.
Mewah betul orang tuh dulu di situ. Itu padi yang ditanam itu, sesudah ditanam, diketam, hasilnya, sudah itu nanti kan ada tumbuh lagi dia tuh. Cedingnya ya. Cedingnya itu. Nah, itu nanti berzakat lagi tuh. Itu yang cedingnya tadi, yang tunasan itu diketam lagi nanti, itu bisa berzakat lagi. Saking cantiknya tadi. Oleh ulama di situ bermufakat. Kita mau bikin masjid ini. Kata dia kan, iyalah. Jadi supaya cepat, mesti kita ini siap bagaimana. Jadi kita mengutip secara wakaf terlambat. Kalau kita mufakat, kita sekarang cari 8 orang. Kita jadikan satu komplotan ataupun satu persatuan untuk khusus penerima zakat. Jika ada orang melakukan zakat, yang 8 orang inilah berangkat menerima zakat itu, kemudian diangkat semua hasil zakat itu, kita jadikan ini bangunan masjid. Wah, kalau gitu, cocok juga itu. Yalah kalau begitu. Jadi putuskan mufakat dan musyawarah itu, terjadilah pelaksanaannya 3 tahun melaksanakan pengutipan itu, maka jadilah masjid itu. Bukan cantiknya masjidnya itu. Nah, itu. Udah, mulailah dirasmikan salat Jumat. Jadi di samping masjid itu kolam. Nah itu, kolam dibikin kolam bukan tanah. Tanah itu tanah datar, dia akan tanah rata. Dekat air. Dibikinlah kolam 5 kali 20 meter. Nah, dilantik kolam itu kiri kanan untuk orang mengambil untuk mengambil air sembahyang di situlah di kolam itu berjidil keliling. Nah, gitu. Untuk mau melaksanakan salat Jumat. Ada satu orang, kira-kira 10 meter jaraknya, dari rumah ke masjid. Tidak pernah menengok masjid dari pertama dibikin sampai pelaksanaan. Tidak pernah ke masjid. Asal orang kumpul nanti di masjid, dia pun meninggalkan rumah, pulangkan dia. Ada benda diginikan yang ditengok orang itu getah burung, getah lidi itu. Nah itu, pakai bambu, pakai sarung bambu gitu. Nah itu, dijepitnya gini, ini dia. Jadi malam orang banyak kan, tengok pelan. Tanggung jawabnya. Orang melaksanakan salat Jumat, dia mencari burung. Nah itu, macam mana kita bikin itu? Tiap Jumat itu. Kalau tidak Jumat, enggak. Jumat aja bikinnya. Jadi di depan masjid itu ada balai namanya kan. Jadi orang-orang yang belum naik ke masjid, di balai itu dulu. Yang cerita lah, yang hafal di situ, mengadakan pertemuan di balai. Sudah pertemuan di balai baru naik ke masjid. Gitu. Jadi itu tadi begitu setiap Jumat. Datang kata si imam. Coba kira-kira adakah yang berani menanya dia itu? Apa sebabnya maka dia tidak mau datang ke masjid ini? Bolehlah. Kata orang tuh ada yang berani menanya, biar pertanyaan nanti. Jadi tanya, Pak, Bapak sudah lama usahakan melakukan salat Jumat ke masjid, sehingga ke masjid pun tidak pernah. Apa Pak sebabnya? Maka tidak mau ke masjid. Nggak ada pakaianku. Itu cuma alasannya, pakaianku nggak ada. Oh itu. Yalah, baiklah. Pulanglah utusan tadi. Bilangkanlah sama guru, bilangkan sama imam-imam dari situ. Apa katanya?
katanya tak ada pakaiannya. Oh, baiklah kalau begitu. Jumat moga akan kita berikan pakaiannya. Datang si imam tadi dibelinya jubah, surban, tasbih, kan? Pakaian haji semua. Nah, ini kasihan. Nah, kalau katanya tak ada pakaian, kalau dia pakai. Padahal si imam tadi angin dia cuma. Nah, gitu. Itu kan bukan menyanjung itu kan. Apa namanya itu? Mengunjung apa namanya itu? Iya kan? Angin-angin iya gitu. Nah, itu orang tak ada pakaian jubah kualitas kan. Nah, itu. Nah, jadi sudah itu. Sampai dulu ya. Sampai Jumat depan dipakainya jubah, dipakainya surban, pigangnya tasbih. Nah, tetapi namun itu dibawanya juga. Nah, getah burung tadi. Nah, tapi tidak dijepitnya juga lagi. Jadi, masuklah ke balai tadi kan. Bersoraklah orang itu. Tuan kita sudah masuk ke masjid, alhamdulillah. Memang betul-betul masjid kita yang bertuah, kata orang itu kan. Sekali ini dikunjungi oleh Tuan Syekh. Begitulah, rame-rame ketawa. Dia tak peduli, diam aja. Terus langsung dilewatinya orang yang di balai itu. Dan orang bukan berlantai, balai itu kan di bawah. Kemudian terus masuk ke kolam. Ambil uduk. Bukannya jubahnya. Ambil uduk tadi. Pakai jubah-jubah tadi. Mulai mencekuah air begitu kan. Jelok. Masuk ke dalam kolam itu. Iya. Hah? Kata orang tu. Tuan saya siap. Kata orang tu. Main-main aja tu. Kata orang tu. Jadi, udah ada 5 menit. Dia juga timbul. Ini sudah tak wajar. Mana ada orang yang bisa 5 menit dalam air? Kata orang tu. Coba, silakan. Ini kita tolongin lah. Nanti bahaya kita ni. Tak akan timbul lagi tuntas. Letas ke suluk. Kemana dia di bawah sana? Itu geger lah. Masing-masing lah buka pakaian, dijebul ke kolam. Orang pun melaksanakan salat Jumat. Gitu yang menggigil juga jago kedinginan, menyelami kawan tadi. Tak dapat. Gitu salam sini, salam sini. Tak dapat. Itu. Tak dapat. Itu. Udah, kedinginan, kecapean semetong salam itu. Itu pun tak dapat. Akhirnya, orang yang melaksanakan salat Jumat pun siap. Turunlah orang yang melaksanakan salat Jumat. Bertahanlah semua, tak ada yang pulang. Lunturlah semua. Bagaimana caranya? Kami sudah puas nyala bisa kita jumpa. Entah mungkin tak ada lubang, tak apa, tak seluruh ke sana dia. Sekarang bagaimana? Sekarang baiklah kami kita pulang aja dulu. Kita ambil tong masing-masing, kita timba. Itu. Jadi kau sudah kering aja kan nampak itu. Kata orang tu, iyalah kalau begitu. Baik mau berangkat, mau pulang, dia pun keluar dari kolam itu. Itu. Keluar dari kolam itu dia. Itu. Pergi dia. Pergi masuk ke balai tadi. Ada satu berkas yang dibawanya itu. Tapi berikat pakai daun. Itu. Jadi, taruh kanan. Di situ. Kepada tuan-tuan yang hadir yang melakukan salat Jumat, silakan ini rasai buah apa? Bukan itu. Daunnya daun kurma. Itu buah kurma. Asli apa enggak? Masing-masing zaman tak berani orang megang. Tak berani megang. Tapi ada juga kadang-kadang yang kecil begitu kan? Itu. Kemudian dia apalah? Ada yang mencoba. Wah, asli. Kurma. Katanya, kurma. Betul asli. Baiklah, kalau begitu masing-masing lah.
Kalau sudah 2-3 orang sudah mau kan, habislah yang lain. Oh iya, betul, asli. Wah, ini dari mana rupanya? Itu. Jadi akhirnya habis lagi bagi kurma tadi. Nah, macam mana, tuan-tuan? Sudah tuan-tuan rasakan buah apa itu tadi? Buah kurma, kata orang itu. Nah, betul, asli? Iya, asli. Dari mana yang ada kurmanya? Yang nggak tahu lah kami tahu kami ini bekas mana kata orang itu. Itu dikatakan ini adalah kurma dari Madinah. Ini bungkus ini daunnya. Ini daunnya. Ini baru diambil boleh putih. Itu maka berbeda rasanya sama kurma-kurma yang ada di sini. Ini baru dipetik. Nah, ya. Jadi bagaimana cara mengambil di sana? Memang saya setiap Jumat saya di sana. Saya setiap Jumat saya mengajar di sana. Di Madinah, di Masjid Madinah itu. Tapi ini hari karena mau cepat kemarin, saya permisi, saya tidak mengajar, saya wakilkan kepada saudara saya yang lain untuk menyampaikan pelajaran. Nah, jadi inilah kitab saya yang saya ajarkan. Rupanya bambu tadi kitab. Dan 3 orang getah gulung tadi. Kitab digulungnya. Ada nih. Tunjukkan. Itu ditinggal kitab tadi hadis kudusi. Wah, ini sudah luar biasa. Kata orang ini bukan manusia biasa lagi. Ini bukan timbangan kita ini gitu. Nah, akhirnya menyerahlah orang itu semua. Meminta ampun, meminta maaflah sama dia. Jadi kenapa Tuhan selama ini tidak mau meminjak masjid kami ini? Begitu dekatnya rumah Tuhan dengan masjid. Saya bukan tidak mau ke masjid, saya mau. Itu. Tapi ini yang kalian bikin ini bukan masjid. Itu. Kalau yang dikatakan masjid itu rumah Allah yang suci. Ini kenapa maka kotoran? Ini kotoran semua ini. Wah, marahlah orang. Dikatakan kotoran apa? Itu, kotoran siapa? Itu. Nah, baru ditunjukkannya. Inilah kotoran dari orang-orang utusan Allah yang ada di muka bumi ini. Ini yang kalian jadikan bangunan untuk kalian beribadah kepada Allah. 1000 tahun kalian beribadah tidak akan diterima Allah kalau kalian beribadah itu di tempat kotoran. Ini kotoran fisabilillah, abna sabil, ibnu sabil, hamba sahaya mu'alafa kulubuhum gharimin, fakir, miskin, orang yang berhutang. Ini kalian bangunkan. Ada kalian permisi sama dia? Ini kenapa harta orang kalian bangunkan, harta kalian kemakan sama? Itu barulah. Ini kenal enggak? Kenapa harta orang yang kita bangunkan, harta kita kamu kita bangunkan? Itu. Padahal itu dari kotoran semuanya. Boleh nanti pesta. Ini kejadiannya di Lubuk Dalam. Itu di kampung Kalimantan itu, kampung ayah saya itu. Itu. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Tapi sekarang diselimuti oleh akar. Karena bangunannya itu adalah kayu ulin yang tidak akan bisa lapuk. Itu. Berapa ratus tahun saja itu tidak bisa lapuk itu kayu ulin itu. Dari mulai tigangnya, dindingnya, atapnya semua kayu ulin semua. Itu. Dari kayu semua itu. Dia cuma hanya berumur. Kalau lapuk kamu. Itu kayu ulin itu. Jadi tetap salah, ditinggalkan langsung. Masjid itu tutup, tidak lagi dimasukin di situ, ganti yang lain. Itu. Barulah dia ikut salat di masjid yang lain itu. Karena tidak bercampur lagi dengan itu. Ini sudah pernah kejadian itu. Jadi siapa yang menunjukkan itu? Wali Allah. Jadi rupanya orang itu jadi wali Allah. Itu.
silakan. Padahal Allah sudah menunjukkan di dalam ayat suci Al-Quran 3 perkara yang kekal. Nah itu, walaupun hamba Allah itu sudah kembali di sisi Allah, maka tidak akan putus hubungan dengan dunia ini. Pertama, anak yang soleh. Kedua, amal yang soleh. Ketiga, sadaqatun jariyah. Ah, itu sedekah jariah. Kita berdarma, berwakaf ke masjid itu sedekah jariah namanya. Nah, itu. Kenapa maka harta orang yang kita berikan? Saya izin Tuan. Ya. Berarti dalam menurut keterangan tadi nggak ada lah kilah-kilah hukum di situ, nggak ada kayak Tuan ya. Masalah keterangan tadi, masalah masjid tadi Tuan. Iya. Berarti nggak ada lah kilah-kilah hukum itu, nggak ada di situ nampaknya. Kilah hukum bagaimana maksudnya? Arti kata kebenaran itu nggak bisa dikilah-kilah gitu Tuan. Tidak bisa. Orang itu nggak tahu. Berarti kalau begini Tuan, di sini kalau kita periksa secara nyata, pasti nggak ada lah masjid yang sesuai dengan keadaan itu tadi Tuan. Iya. Berarti kalaupun kita masuk ke masjid itu tujuan untuk sholat, jadi ceritanya untuk memain lah jadi niat kita Tuan. Karena masjid yang dimaksud seperti itu tadi sulit kita cari sekarang Tuan. Itu tujuannya untuk memain aja lah ke masjid tadi kan. Iya, iya. Nah, artinya mencari masjid yang bersih. Mencari masjid yang bersih lah Tuan. Iya, betul. Jadi orang itu salah paham. Nah, bukan juga itu meninggalkan yang apa ini. Ya. Jadi Rasulullah itu memberikan contoh dan tauladan ataupun sunnah. Dia tidak pernah salat itu di luar dari masjid. Dia tiap-tiap salat itu tetap di dalam masjid. Nah itu, cuman kita salah paham. Yang mana salat, mana masjidnya yang disalati oleh Rasulullah? Nah itu, Masjidil Haram, Masjid Baitul Muqaddis, Masjid Baitul Ma'mur, dan Masjidil Aqsa. 4 masjid. Di dalam 4 masjid itulah dia melakukan salat. Jadi Tuhan mengatakan, yang dikatakan oleh Rasul itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Nah, jadi kita mesti ikut itu. Ikut yang dikerjakan oleh Rasul itu perintah Allah. Kalau tidak kita ikuti perintah Allah ini, kita mengikut Rasul, maka tidak sah salat yang kita kerjakan itu. Nah itu. Berarti itu yang wajib ya Pak ya? Ya itu. Yang syariatnya boleh jadi boleh enggak ini Tuan ya? Nah itu. Itu yang tak boleh ditinggalkan. Jadi masjid yang 4 itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah dengan perbuatan itu semuanya ada di diri manusia.
manusia. Nah, itu di diri manusia. Apa dia yang dikatakan oleh Rasul itu masjid? Ilmu. Itu masjid. Nah, itu. Ilmu. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Nah, ilmu syariat Masjidil Haram, ilmu tarikat Masjid Baitul Muqaddis, ilmu hakikat Baitul Ma'mur, ilmu ma'rifat Masjidil Aqsa. Itu. Jadi kita melakukan salat itu mesti pakai ilmu. Nah, kalau tidak pakai ilmu, tidak bisa kita mengikut dan menyentuhi perbuatan Rasul itu. Nah, itu mesti pakai ilmu, kita mengikutnya. Nah, itu karena Rasul pun mengatakan kepada kita umat jangan ilmu. Nah, itu. Jadi kalau tidak pakai ilmu, siapa yang kita sembah di dalam salat itu? Dan siapa yang menyembah? Dan mana yang dipuji? Dan yang mana yang dipersembahkan? Tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu itu berarti bukan salat. Tidak tahu yang disembah, tidak tahu yang menyembah, tidak tahu yang dipuji, tidak tahu yang dipersembahkan. Berarti bukan salat. Itu hanya permainan. Bermain-main. Bukan salat itu. Ikut-ikut orang. Orang gitu kita ikut juga begitu dari belakang. Maka salat itu kita ikut Allah dan ikut Rasul. Nah itu. Jangan ikut yang lain. Izin Tuhan, Iya. sholat itu mengikut Allah dan mengikut Rasulullah. Iya. Seandainya saya ini nggak bisa mengikut Allah, bagaimana kalau saya hanya mengikut Rasulullah saja? Sholat itu mengikut Allah dan mengikut Rasulullah. Iya. Seandainya saya nggak bisa sholat mengikut Allah, Iya. mensuri tauladani Allah dari. Iya. Bagaimana kalau saya mensuri tauladani dan mengikut Rasulullah? Ikut Rasul, kita bisa ikut Allah. Terima kasih Tuhan. Izin lagi Tuhan. Iya. Jadi dalam tausiah yang Tuhan sampaikan bahwa di dalam 3 bejana tadi yang berurutan tadi adalah ilmu, iman, Islam, serta fikir dan hikmah. Iya. Nah, mengapa kedudukan fikir itu di 5 Tuhan? Sebenarnya sedangkan setelah kita berilmu kita kan akan bisa berpikir dengan kebenaran Tuhan, tapi mengapa dia loncat pada posisi 5 fikir itu Tuhan? Iya. Karena sekarang pikir itu lebih tinggi. Nah itu, lebih tinggi daripada ilmu itu pikir. Kalau tidak ada pikir, tidak ada ilmu.
Dengan adanya pikir itulah maka ada ilmu. Nah, itu adalah perbatasan di antara puncak. Itulah pikir. Nah, kalau kita kepada Allah, cuman hanya 4 jalan. Takbir, zikir, pikir, tafakur. Cuma hanya 4. Habis pikir, tafakur. Habis. Takbir, menjalani afal. Takbir, menjalani asma. Atau zikir. Ya. Takbir, menjalani afal. Zikir, menjalani asma. Pikir, menjalani sifat. Tafakkur, menghadap kepada zat. Ada tak? Jadi ilmu, iman, Islam, sabar, itu semua di bawah daripada fikir. Itu. Kalau tidak ada fikir, seperti nur itu mana ada? Itu maka Nabi mengatakan dalam sabdanya al-fikru sajaratul qalbi. Fikir itu adalah pantang. Itu. Yang menjadi nur itu adalah fikir. Itu. Kalau tak ada fikir, mana ada nur? Itu. Gelaplah hati. Itu. Ini Tuan. Kemudian ada kata sabar di situ Tuan. Ilmu, iman, Islam, sabar. Ini maksudnya sabar dalam artian apa Tuan? Sabar. Arti sabar itu karena Allah. Bukan yang dimaksud sabar itu yang banyak diamalkan orang. Yang diamalkan orang sabar itu menahan. Itu. Menahan. Udah, sabar aja, jangan teruskan. Kan? Aja menahan. Bukan itu. Bukan sabar itu menahan. Itu. Yang dikatakan sabar itu innallaha ma'as sabirin. Itu. Itu yang sabar. Orang yang beserta Allah. Bukan menahan. Itu orang yang sabar. Itu sabar itu bisa juga sabar batu. Bisa juga. Itu menahan tadi, itu sabar batu namanya. Coba lihat batu. Nunggu dia di gunung sana. Datang orang. Di dinamitnya, gedegum katanya. Hancur. Batu itu. Udah, diam. Juga sabar. Ya. Datang terus. Gedegam, melimparkan ke dalam sak itu kan. Aduh. Bawa entah kemana. Iya kan?
Udah tuh dicurah kalau dia gedegam ke jalan sana. Udah, sabar. Aja. Udah tak lama, datanglah apa? Mesin roll itu, iya kan? Nah gitu, gelegap, lumat, yang hancur, yang terbenam begitu kan? Dah, sabar. Nah, udah siram pakai aspal yang panas itu, iya kan? Tuh, udah sabar aja, sabar. Diam aja. Itu sabar batu namanya. Bukan begitu. Nah, akhirnya terus jadi jalan, jadi aspal. Kalau selama hidup tidak akan bangun dari situ. Nah, itu sabar batu namanya itu. Jadi yang dikatakan sabar innallaha ma'as sabir itu berusaha. Misalnya hari ini tak berduit. Nah, begitu. Tak ada duit 1 sen pun. Yang itu mana? Sabar. Adakah nanti yang terbang dari udara karena uang datang? Ada. Itu orang berani menentang namanya, itu orang berani itu. Nah, gitu. Menunggu kedatangan uang yang terbang. Iya kan? Nah, dia berusaha aja. Itu yang orang yang sabar, berusaha. Nah, itu wa tawakkal 'ala Allah. Itu sabar. Nah, itu dia bertawakal. Nah, itu kalaupun ada dapat uang tadi dari hasil tawakal. Nah, itu yang dikatakan innallaha ma'as sabirin. Nah, itu bertawakal kepada Allah. Nah, itu. Izin Mbak, saat ini kan arus ini sudah semakin deras Mbak. Arus ini sangat deras saat ini. Kalau kita sampaikan kebenaran itu kita dianggap sesat, bahkan terkadang dikucilkan, kan begitu. Nah, ini kalau kita dikaitkan dengan sabda Rasulullah yang menyatakan sampaikanlah walaupun 1 ayat, sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Ini gimana nih Mbak? Iya, itu. Kalau kita tidak menyampaikan apa-apa itu. Karena kita sampaikanlah itu. Nah, itu. Maka karena tuduhan itu. Cuma kalau kita diam-diam saja, ada orang nuduh. Kan enggak kan? Jadi karena kita berkeinginan untuk menyampaikan, walau 1 ayat, kenal itu. Itu. Jadi, kalau kita tidak sanggup, tidak berani menghadapi tantangan dan rintangan itu, ya udah, jangan sampaikan. Nah itu, kalau disampaikan itu kenalah. Nah itu, tidak bisa tidak, karena sudah disunahkan oleh Rasul. Nah itu, bukan karena yang benar kita sampaikan kok bisa kita dipersalahkan begitu begini. Karena yang benar itulah, maka dipersalahkannya. Tapi kalau yang salah, enggak ditegurnya lagi enggak. Iya kan? Karena yang benar maka ditegurnya. Nah itu. Tapi coba kalau kita katakan yang salah, bakal didukungnya pun. Kenapa? Karena sejalan sama dia. Gitu. Jadi kalau kita menjalankan yang baik, berarti kita kan menyimpang jalan. Oh, di malah
Nah itu. Kalau takut kita bertengkar, jangan menyimpang jalan, ikut di jalan dia aja. Nah itu. Ikut jalan dia. Apa jalannya? Nah itu. Nanti ada saat dan waktunya. Nah itu. Ada saat dan waktunya. Kita mengikut mereka itu. Itu. Kalau sudah sempurna ilmu kita. Sesudah sempurna kebenaran kita. Baru bisa kita ikut mereka. Nah itu. Apa saja yang mereka lakukan bisa kita ikuti. Ada, bisa kita ikuti. Mau apa? Apa yang dilakukan mereka? Ada. Berjudikah? Merampukah? Apakah pekerjaan mereka itu bisa kita ikuti? Nah itu. Tapi mereka berdosa, kita tidak berdosa. Nah itu bisa kita ikuti. Nah itu macam-macam seperti kiai-kiai dan syekh dulu kan. Nah gitu. Dilarangnya orang berjudi. Bersabung ayam. Dulu judi yang terbesar sabung ayam ya. Nah akhirnya dia ikut sabung ayam. Nah itu. Tapi sesudah habis nanti dimusnahkannya ayam orang tuh. Nah baru nanti ditariknya orang tuh. Sikit-sikit. Habis, tak bisa melawan dia lagi kan? Sedangkan ayam aja pun sanggup melawan dia, apalagi orangnya. Ayamnya aja pun sanggup melawan. Nah, dari situ orang sadar, orang mengerti, wah ini ilmu yang benar. Nah, itu barulah sadar dia. Nah, itu. Ada dulu orang juga dari Kalimantan. Itu ahli dadu. Nah itu, tidak bisa kalah, siapapun imbang tak bisa kalah. Nah, dadu macam mana saja pun caranya, tak bisa kalah. Nah itu, orang yang jadi bandarnya dia menang, dia yang jadi bandar apalagi. Nah, apa dadu yang dibikinnya? Bisa kalian bikin dadu itu, kalau mau menang dadu. Kita berkawan atau bersahabat. Kita berjanji. Kalau kau duluan mati ya, aku ambil tulangmu. Boleh apa enggak? Ya, boleh. Kalau kau juga duluan mati, aku ambil juga tulangmu. Boleh. Ah, berjanjilah kita. Salah satu meninggal. Ambil ini tulang ini. Ini bikin dadu ini. Ini untuk dadu ini. Tulang ini. Ini tulang yang paling bulat ini dia. Padu lagi pun bulat. Ini tulang ini. Ah ini. Ini tulang dadu nih. Yang tulang dadu itu. Nah itu. Jadi bikinlah dadu tadi. Nah gitu. Jadi membikin matanya itu ada amalannya. Pada hari ini bikin mata 1, hari ini bikin mata 2, hari ini bikin mata 3. Nah, sehingga 1 sampai mata 6. Nah, sesudah jadi, barulah kita kendurikan. Siapa tadi? Arwahnya tadi kan? Nah, gitu. Kirim dulu arwah. Arwahnya yang punya tulang tadi kan? Kali makan dulu arwahnya. Nah, lalu bawa. Gagal memang judi. Nah, bentar. Silakan, tinggal. Datang ahli tikam judi itu. Di mata 6, pasti. Nah, udah. Saya sudah pasti apa lagi? Udah tikam. Wah, apa lagi? Tikam lah. Ini pasti mata 6. Gedegap. Dia tikam orang itu. Kita bilang, siapa nama saudara kita tadi? Yang punya tulang tadi? Pulang. Tukar ya matanya. Bikin mata 2. Nah, udah. Buka.
mata dua. Aus. Ada. Utang lagi, tang. Silakan. Tegang. Itu. Masing-masing mengintai, masing-masing mengintip. Mata satu. Nah, tegang, silakan. Ada yang mau habis. Tegang, alih. Pasing, mata satu. Datang kita bilang, pulang. Tiga ya. Balik dia. Balik dia. Keluarnya 3. Buka 3. Habis. Kau. Oh, ini tak betul. Ini bandarnya nih Noko. Asal silakan. Silakan muter. Silakan. Turunkan. Berapa modal? Keluarkan. Ini modal. Nah, ini pakai. Dan mainkan. Betul. Itu. Udah? Udah. Ulang, mata satu ya. Ini setika mata satu. Ini mata satu. Itu. Jadi yang memutar tadi. Bukan. Bukalah. Buka. Pasti mata satu. Orang kita bilang apa? Mesti itu dia. Dulu itu. Itu. Itu maka pasti menang. Orang pun mutarnya kita menang, kita pun mutarnya apalagi. Kalau kita atur, mau aja dia. Itulah. Apa hubungan itu? Apa hubungan? Coba judi itu permainan apa itu? Sampai ke tingkat ruh itu kan. Coba, sehingga ruh orang bisa dipermainkan, ikut main judi dia. Coba. Itu. Kalau main judi. Itu maka berilmu. Main judi pun silakanlah, tapi berilmu. Iya. Ini, kita ini berbuat tanpa ilmu. Ini yang susah. Itu. Bahkan ada sabda Rasul mengatakan, itu. Apa kata Rasul itu? Al-ulama habibullah. Walau fasika. Wal jahidu. Adullah walau salihah. Adapun orang yang berilmu itu kekasih Allah. Jika fasik sekalipun. Ada orang tidak berilmu itu orang jahil. Satu Allah jika salih sekalipun. Itu. Tidak berhenti melakukan amal ibadah. Tapi adalah musuh Allah. Kalau tidak berilmu. Itu. Hadis sahih itu. Hadis Rasulullah. Coba. Saja hajar orang berilmu hanya fasik saja hukumnya. Kekasih Allah. Jangan mana? Berjudi pun ya kekasih Allah. Jangan mana? Itu. Itu pentingnya ilmu. Apalagi ilmu ini dibawa kepada jalan yang disukai Allah. Jalan yang dikehendaki oleh Allah. Itu maka Rasulullah mengatakan duduk saja duduk. Itu 1 jam di dalam majelis ilmu. Seperti ini. Lebih mulia daripada beramal 70 tahun. Kita bengkok. 70 tahun beramal. Berzikir. Ulang 1 jam duduk. Itu. Bohong itu Rasulullah. Coba bohongkan. Itu. Kenapa tidak percaya kepada Rasul? Jangan. 70 tahun apa tak bengkok itu. Kalau kita beramal. Bengkok lah badan tu. Coba orang 1 jam aja duduk. Lebih mulia lagi kata Rasul. Yang 1 jam itu. Daripada orang beramal 70 tahun. Coba. Itu maka sudah banyak sudah dibunuhkan oleh Rasulullah. Itu tidak dipercaya orang lain sekarang Rasulullah itu. Itu cerita aja Rasulullah, bohong semua itu.
Nggak percaya dia sama Rasul nggak? Karena kata-kata Rasul jadi apa? Jadi nah itu. Kita sampaikan perkataan Rasul yang benar. Katakan yang salah. Nah, coba. Apalagi yang di dalam nafis itu kan? Itu lagi kata Rasulullah. Beramal orang yang adil. Rasulullah itu yang taat ibadah. 1000 tahun lamanya. Lekuk batu tanpa dia sujud itu dah. Udah belekuk udah batu tanpa dia sujud 1000 tahun. Beramal orang yang ma'rifah, yang kenal kepada zat Allah. 1 detik, 1 saat, 1 saat lebih mulia yang 1 saat itu daripada 1000 tahun. Darun nafis. Coba. Yang duduk 1 jam tadi kata asrar. Jadi tersurat, bukan hanya perkataan kosong begitu saja Rasul. Tersurat perkataan Rasul itu. Tidak percaya orang. Jangan mana. Jadi Rasul yang mana lagi yang mau kita ikut? Coba. Rasul yang diutus Allah tidak kita percaya. Jadi sekarang ini dakwah ulama dan kiai pada saat sekarang ini akhirnya kesimpulan dakwah agama ini yang disampaikan oleh para wali-wali Allah dulu di muka bumi ini akhirnya menjadi kesimpulan. Tuhannya itu adalah wanita. Tahu kan itu? Cobalah sekarang di film-film TV yang dimainkan oleh para kiai-kiai pada saat sekarang ini kan, yang mengaku kiai, padahal bukan kiai itu. Nah, tapi dia mengaku kiai, kiai Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan apa kan habis baru nih kalau buat giri itu apa kan? Nah itu, seperti Sunan Gunung Jati kan? Nah itu, bukan orang-orang yang bikin Sunan, anak-anak aja bikin Sunan. Mengantarlah ke negeri Cina, kan? Nah, gitu mengembangkan agama di negeri Cina itu. Jadi perkembangannya apa? Bikin perubatan. Tadi hembus-hembusnya orang yang sakit itu sembuh. Jadi berkumpul orang. Senanglah. Memuji kepada Sunan. Tertolong umat. Tertolong masyarakat. Mudah kali kalau kita kena penyakit. Dan mudah sembuh. Datanglah ketua-ketua orang Cina itu, ngamuklah. Woi, bisa dibiarkan. Ini adalah merusakkan negara kita, bangsa kita. Ini kita usir, kalau kita usir kita bunuh. Itu. Jadi, akhirnya berhubunglah dengan anak orang Cina tadi. Si Pak Kiai tadi. Jatuh hati lah pula. Begitu. Akhirnya cintalah anak orang Cina tadi kepada Pak Kiai itu. Pak Kiai ini pura-pura jual mahal. Hebat kan? Pura-pura jual mahal pula kan? Nah, gitu. Jadi, akhirnya main berperang lah. Bersama perang batin.
Sehingga sampai ke perang Jahil. Perang Jahil dia kan orang ahli Sataria. Itu kan perkembangan di situ kan orang-orang Sataria semua itu kan. Gitu semua memperkaya di muka kota batin. Katakan orang Cina ini kumpul-kumpul apa tuh nggak sanggup menghantam Satar itu. Jadi akhirnya itulah diancamlah habis-habisan. Itu kalau tidak meninggalkan daerah pemukiman orang Cina itu maka akan diancam dengan ancaman pembunuhan. Jadi akhirnya siapa ini dibela oleh si anak itu tadi orang pacarnya pula kan, dibela lah habis-habisan. Jadi akhirnya bertentangan si anak dengan si orang tua. Tapi seorang tua pun tidak mau putus kepada si anak, ya, walaupun bangsa sudah kalah, rusak, tapi masih sayang juga sama si anak, dibela juga si anak. Nah, jadi akhirnya timbang anak ini rusak, maka si tak kiai saya bakal pulang menuju Gunung Jati. Pulang dia ke sana, di sana dia kembali bertugas mengembangkan agama. Nah, jadi kalau cinta tadi melekat, itu, jadi sama-samalah berpaut antara cinta anak ini tadi, anak orang Cina tadi sama dia, maka akhirnya tidak sabar lagi si anak orang Cina tadi bermohon kepada orang tuanya supaya dibenarkan dia merantau mencari Pak Kiai itu. Jadi karena sayangnya si orang tua tadi dibenarkan dia merantau, maka masuklah ke pulau tempat Kiai tadi. Jadi akhirnya berjumpalah di sana. Nah itu berjumpa sama perempuan tadi sama Pak Kiai tadi, ya macam mana pula cinta sama cinta berjumpa, kan? Ya sudah luar biasa, bukan menjadi gunung jati, gunung emas, gunung permata, iya kan? Semua jadi gunung, iya kan? Semua jadi gunung. Nah itu ya namanya kekasih dan kekasih bertemu kan? Jadi gunung lah semua, udah tamat. Itulah Tuhannya. Tuhan Pak Kiai tadi. Coba. Inilah yang kita ikut karam habis sengaja. Habis karam. Ya, jangan juga. Begitulah contoh teladan Kiai menyampaikan masyarakat agama. Coba. Maka itu negara, bukan negara lagi, dunia kan? Kalau sudah di TV itu, udah negara, apa dunia? Bukan negara lagi. Coba. Begitulah kata orang-orang yang muda-muda ini kan. Begitu rupanya Kiai itu dulu mengamalkan agama ini. Masyarakat agama, apanya yang penting itu bukan Allah, bukan Rasul, perempuannya rupanya. Coba. Habis itu, tamatnya situ. Iya. Bukan bagaimana membuat pengenalan kepada Allah, tidak ada. Itu. Nah itu, kenapa? Maka menjerat itu buatanku. Dari mana? Dari mana jalannya? Apa sebabnya? Ya, bukan itu. Bukan. Itu. Ini kacau. Aduh. Tak mau orang bikin saya jadi tong sensor film tuh. Kalau saya sensor tak laku semua film itu. Semua itu. Kiai buduk semua itu. Coba yang macam yang satu itu. Kiai sama Kiai berpisah. Iya kan? Yang itu satu sebentar sakit jantung, lumpuh. Gitu mengalah anak istrinya. Yang satu asik imbang saja. Awas ya, kalau celaka anakku, aku imbangnya. Kiai sama Kiai ini apa? Yang itu yang mengadu, yang merusak anak kemalaannya. Gitu yang
Jangan begitu Pak Kiai. Tapi bukan Pak Kiai bilangnya Abi. Nah, sebutan Abi kan Abi. Sabarlah. Kita kan ikuti agama. Jadi istrinya yang berdakwah kepada suaminya, oh kurang ajar Kiai, kurang ajar. Istrinya disuruh juga apa? Berdakwah sama dia. Udah apa itu disiarkan? Bodoh betul. Dayus. Dayus orang. Jadi kenapa hukum dayus itu maka diajarkan? Kok dayus itu? Wah kacau juga. Jadi kalau sekarang memang film-film memang menyesatkan betul. Itu hati-hati lah itu. Nah, itu. Boleh kita tuntut, tapi disensor. Nah itu dibatalkan. Iya. Ya, tapi kalau tidak berkata apa yang tak punya ilmu, gimana jelas? Wah, itu kan kiai-kiai dulu gitu ilmu yang hebat kan? Itu dulu ilmu itu yang hebat, itulah ilmu itu yang benar. Yang dikatakan oleh kiai-kiai padahal tidak begitu. Nah itu, dia menyamar hanya menyerupai kiai. Nah itu. Lumayan lagi apa, nonton apa, malam bir. Iya kan? Itu malam bir itu siapa ilmu? Lumayan. Nah itu kan, siapa yang kuat itu? Grandong. Coba siapa? Grandong. Tidak, yang kuat itu apa? Coba, apa yang dimainkannya? Nur kan cahaya kan? Kalau kiai cahaya putih, kan? Kalau apa? Malam bir cahaya hitam, yang lain cahaya merah dan sebagainya kan? Itu dia, itu ilmu semua. Jadi itulah ilmu ditunjukkan rupa daripada ilmu. Itu penunjukan apa rupa ilmu. Nah itu. Cuma kita tidak sampailah dengan mata kepala menyaksikan cahaya ilmu itu cukup dalam batin, hanya dirasakan. Nah itu ini cahaya apa, ini cahaya apa, ini cahaya apa. Kalau cahaya ini orangnya, kalau cahaya ini orangnya, kalau cahaya ini orangnya. Nah kalau misalnya kalau cahaya ini nabi, kalau cahaya ini adalah malaikat, kalau cahaya ini adalah jin. Nah kalau cahaya ini adalah setan. Nah itu. Nah itu. Lumayan sedikit. Nah itu. Jadi itu tidak lagi main tutup-tutup kan, ditunjukkan arti ilmu apa? Kan ditunjukkan wujudnya kan? Wujud ilmu itu ditunjukkan. Jadi sudah jelas ilmu itu bukan yang berbentuk wujud manusia itu. Nah, yang mengikuti bentuk wujud manusia, itulah ilmu. Nah, itu. Jadi itu juga kita nih. Jadi izin Tuan. Iya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya sampai terjadi begini Tuan. Iya. Jadi luar biasa betul penjajah Belanda itu oleh pemimpin-pemimpinnya sehingga ulama itu dibinasakan Tuan. Iya, Sehingga sampai sedemikian parahnya kerusakan bangsa Indonesia ini Tuan. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan Tuan, jadi hikmah apa sehingga kita bisa dijajah Belanda nih Tuan? Hikmah apa sehingga kita terjajah sama Belanda nih Tuan? Apa hikmahnya sebenarnya di balik itu Tuan? Hikmahnya? Iya Tuan. Nah, jadi hikmahnya itu supaya kita itu dapat kebenaran yang sejatinya. Nah itu. Kalau tidaklah begitu ujian yang begitu berat, maka tidak tahu mana yang sebenarnya. Jadi dengan adanya ujian-ujian itulah timbul kebenaran. Itulah hikmahnya.
mana yang sejatinya Islam itu. Mana Islam itu yang palsu. Itu. Maka sedikit saja. Islam itu yang benar itu. Yang kebanyakan Islam itu Islam kafirin. Islam munafikin. Yang paling banyak Islam musyrikin. Ini paling banyak. Jadi dengan adanya ini, maka dapatlah perbedaan satu-satunya. Mana yang kafir? Yang kafir itu Islam ya. Itu bukan Yahudi, Nasrani, Majusi itu bukan itu. Udah keluar itu dari apa? Itu sudah ditetapkan Yahudi, Nasrani, Majusi itu sudah keluar. Jadi yang dikatakan kafir itu Islam. Itu munafikin Islam. Musyrikin Islam, mukminin Islam. Ini yang benar mukmin. Itu. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia ini neraka bagi orang yang beriman, surga bagi orang yang kafir. Itu. Jadi perlu tahu kita mana surga mana neraka. Jadi mau surga atau mau neraka? Kalau mau surga nanti sekarang cari malah neraka. Kalau mau surga sekarang nanti cari malah neraka. Itu silakan. Hidup yang sebentar di dunia ini surga, hidup yang panjang neraka. Jika kita mau mengambil neraka hidup yang pendek ini, maka akan mengambil hidup yang panjang itu adalah jalan surga. Itu dua saja pilihan. Maka itu katanya ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Jadi yang dikatakan neraka itu apa? Ini saja. Tidak ada yang menyenangkan. Apabila kita tunjukkan kebenaran itu tidak ada yang menyenangkan. Bukan kita semakin senang kita menunjukkan kebenaran. Makin susah. Itu. Tapi susahnya pada dunia, pada syariatnya, pada zahirnya, tapi pada hakikat, pada batin kita merasakan ketenangan. Itu. Misalnya kita memiliki harta kekayaan, orang menunduk pasti, ini orang yang paling senang. Belum tentu. Kita yang paling susah. Itu. Kira-kira orang yang tak punya milik harta, ini orang susah. Belum tentu. Tadi mungkin paling senang. Itu. Bisa saja kita banyak harta benda. Tidur malam sudah bisa. Ya kan? Takut tidur malam. Kenapa? Karena kita menjaga harta. Apa tak susah kita menjaga harta? Tapi yang senang jangan kita menjaga harta, harta menjaga kita. Awal senang. Enak dulu. Itu. Tidak memikirkan harta kita kan? Itu. Asal pulang ke rumah ngantuk tidur sampai pagi. Itu yang senang. Ini asal datang keluar gelisah sana, gelisah sini, gelisah sana sampai pagi. Tidak bisa tidur. Mana senang itu?
Tapi tidak ada orang yang mulus mendapatkan surga, itu tidak ada. Mesti melewati neraka lebih dulu, baru mendapatkan surga. Karena itu jalan yang dibikin Allah. Tidak ada yang bisa memperubah jalan itu. Maka dibikin Allah titian shiratal mustaqim. Kan? Apa ini sebarang itu neraka? Itulah jelasnya. Siapa yang sanggup menyeberangi neraka, baru dapat surga. Siapa yang tidak sanggup menyeberangi neraka, nah, tak akan jumpa surga. Itu sudah ketetapan Allah. Yang sudah dipastikan Allah. Orang-orang yang melewati titian shiratal mustaqim baru ke surga. Maka titian shiratal mustaqim itu neraka. Nah, itu. Tergelincir, boom, neraka tuh. Nah, itu lewat baru surga. Nah, jadi sekarang di mana kita nyebarangi neraka dan surga ini? Sekarang atau nanti? Pilih. Nah, sekarang kan menyebarangi titian shiratal mustaqim itu atau nanti? Pilihlah. Kalau sekarang tidak bisa menyebarnya, apalagi nanti? Ya, sudah terima bulat aja lah jatuh. Kalau sekarang sudah bisa, apa lagi? Gimana lagi? Di sini waktunya, di sini saatnya yang dijanjikan oleh Allah. Di sini tak lulus, apa lagi? Di mana lagi juga? Udah terima bulat aja lah, terima jatuh. Nah, itu. Karena syarat menyebaringi titian shiratal mustaqim itu ada 3. Adanya di dunia ini. Itu yang menjadi jaminan yang tidak jatuh dari titian shiratal mustaqim itu. Ada 3 syaratnya. Kalau ada kita memiliki 3 syarat itu, maka dijamin Allah tidak akan jatuh dari titian itu. Apa aja? Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, dan ketiga Sunnah. Ini 3. Aja. Inilah pedoman kita menyebarinnya titian shiratal mustaqim. Lulus itu dari titian shiratal mustaqim kalau berpedoman kepada yang 3 ini. Jadi kalau habis dunia ini, Al-Quran, Hadis, dan Sunnah tidak ada lagi. Apalagi jalan? Apalagi syarat? Untuk menjaga titian shiratal mustaqim, udah terima jatuh aja lah. Ada lagi. Nah, jadi orang yang sudah sampai ke seberang, apa yang dijumpainya? Yang dijumpainya, la ilaha illallah, wahdah, la syarikalah. Nah, itu dia. Apabila jumpa dengan ini, udah lulus dari titian shiratal mustaqim. Udah kenal kepada Allah kan? Wahdah. Biasa. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Lulus dari titian shiratal mustaqim. Surga lah itu. Itu jaminan Allah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu. Orang yang lulus dari titian shiratal mustaqim. Tidak berjumpa dengan la ilaha illallah. Itu. Beserta wahdah la syarikalah. Adalah kali itu. Itu. Izin Tuan. Jenderal, kalau ada bintang 10 pun jadilah Tuan. Maupun bintang jenderal yang paling tinggi, ataupun pemimpin, ataupun ya sampai ke yang paling bawah. Ini kan hampir kita lihat banyak sekali terjadi dayus Tuan. Nah kan sekarang kurang seolah-olah
berkedok, aku tidak takut, tapi karena mau supaya nggak berantem, supaya ini, nah, artinya kan ditutupin. Pada dasarnya dia kan takut gitu kan Tuhan. Ini hukumnya bagaimana Tuhan, dan kriteria yang dikatakan dais ini bagaimana Tuhan? Jadi apabila kita tidak berani menegakkan kebenaran, itu dikatakan dais itu. Nah, itu tidak berani kita menegakkan kebenaran, itu yang dikatakan dais. Berani apa enggak menegakkan kebenaran? Siap dengan risiko ya Tuhan? Ya, sekurang-kurang untuk pribadi sendiri. Tidak bisa ke orang lain menegakkan kebenaran diri kita sendiri. Kita tegakkanlah kebenaran di diri kita sendiri. Maka lepas kita daripada dalil. Maka dayus itu bukan tanggung hukumnya itu. Diharamkan Allah mencium bau surga. Baunya pun diharamkan Allah, usahakan surganya. Nah, coba bagaimana coba? Nah, mencium baunya pun tidak. Nah, itu maka kita tuntut dulu kebenaran. Kita lihat dulu kebenaran. Dan kita miliki kebenaran. Ah, itu. Saya ingin Tuhan Ya. tentang masalah zakat tadi yang dinamakan fakir dan miskin itu bagaimana menurut Tuhan? Yang dikatakan fakir itu adalah orang yang tidak ada milik apa-apa. Keluarga pun tidak ada, rumah tangga pun tidak ada, harta benda pun tidak ada. Hanya memiliki diri dia sendiri. Itu dikatakan fakir. Ah, itu. Yang dikatakan miskin itu kurang sedikit. Kalau misalnya kita berusaha itu dapat Rp1.000. Nah, itu. Kalau kita makan satu hari itu misalnya Rp12.000. Kan kurang kan? Nah, itu masuk ke miskin. Kurang sedikit daripada berkecukupan, itu adalah miskin. Kalau dicari sehari, makan sehari cukup, itu sederhana. Itu. Tapi gini Tuhan, saya pernah baca orang yang dikatakan miskin ini, yang kaya itu katanya sebuah kapak saja udah dinamakan kaya katanya. Misalnya? Umpamanya seorang itu mempunyai satu kapak saja, kampak namanya, udah dinamakan kaya katanya. Memiliki satu kapak. Nah, kapak kayu itu. kapak kayu. Nah, itu udah dinamakan orang yang kaya katanya. Apa menurut Tuhan bagaimana ini? Itu bukan syariat namanya itu hakikat. Itu hakikat. Nah itu yang memilikinya kekayaan batin, bukan zahir. Nah itu kalau zahir
dikatakan kaya. Yang dikatakan kaya ini adalah orang yang sudah berlebih daripada makan dan pakai dan segala keperluan dunia ini. Itu dikatakan kaya. Nah, berkecukupan itu sederhana. Itu hanya kampak sendiri, kampak satu biji. Nah, itu. Memang bisa juga. Dengan kampak satu itu bisa jadi kaya. Iya kan? Itu tukang tumbang kayu. Iya kan? Kalau cepat tuan, sudah kalah cepat sama singso tuan. Nah, ya. Nah, itu. Dulu kampak dengan singso. Jadi itulah artinya melebihi daripada hakikat tadi, itulah syariatnya sebiji kampak. Gitu untuk mengerjakan usaha dunia ini. Tetapi yang mengusahakan itu adalah kaya. Mana kaya? Itulah kekuatan batin. Itu dia punya tenaga yang kuat, punya kehendak yang baik, punya ilmu yang sempurna, dan punya pendengaran yang bagus, punya penglihatan yang terang, dan punya perkataan yang baik. Itu dikatakan kaya. Itu kaya ini di sisi Allah, bukan kaya di sisi manusia. Jadi kekayaan ada dua. Ada yang kekayaan itu di sisi Allah, ada kekayaan di sisi manusia. Itu.